Selamat siang saudara, jadi selamat bertemu lagi. Semuanya dalam kondisi baik-baik tentunya, terima kasih. Dan kita mencoba siang hari ini untuk membahas lanjutan dari mata kuliah kepelatihan olahraga dayung. Dan khusus untuk bahasan siang hari ini adalah terkait dengan dasar-dasar kepelatihan olahraga dayung. Sebetulnya saudara-saudara sekalian, yang namanya latihan itu adalah individual. Sekalipun itu nomornya adalah double, tapi program latihan itu adalah individual. Sekalipun itu K1, K2 maupun K4, C1, C2 maupun C4, demikian juga schooling, single school, terus kemudian double sweep, 4 min atau mungkin 18, itu meskipun mereka bergu, tetap sebetulnya program latihan harus dirancang secara individual. Nggak bisa disamakan secara equal, nggak bisa. Ya, kalau disamakan secara equal, maka akan terjadi pemaksaan. Satu sisi akan bisa meningkat, di sisi lain akan tertahan untuk tidak bisa meningkat, atau sebaliknya. Jadi prinsip latihan itu harus individual. Program latihan satu belum tentu bisa cocok bagi yang lain. Berikutnya, yaitu yang terkait dengan prinsip individual ini adalah olahraga dayung baik untuk individu maupun bergu menawarkan tantangan yang dalam mengembangkan program pelatihan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Ya, ini seperti tadi juga ada program-program yang terkait dengan spesialisasi ya. Ada atlet dayung memang yang dikategorikan atau dirancang atau dipersiapkan untuk nomor-nomor jarak pendek. Kenapa? Mungkin pelatih, nah ini pelatih ini harus jeli. Pelatih bisa melihat, oh atlet ini cenderung adalah fast twitch fiber. Nah ini, fast twitch fiber. Ini cocok untuk jarak-jarak pendek. Nah yang sementara yang lain adalah slow twitch fiber. Ya cocok untuk jarak-jarak yang jauh. Ya jadi seperti itu. Atau lebih dominan sel putih dan otot merah. Jadi kalau fast itu putih, kalau merah itu adalah lebih kepada slow twitch fiber. Berikutnya adalah kemampuan dari para pelatih untuk mengembangkan program latihan sesuai dengan karakteristik atletnya. Inilah seninya. Makanya saya katakan bahwa melatih itu adalah science and arts, seni dan ilmu. Ya, seni saja nggak cukup, ilmu saja juga nggak akan cukup. Harus ada kombinasi dua-duanya, science and arts. Sehingga pelatih itu harus bisa mengembangkan seni di dalam melatih. Ya, memang agak berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan saya berani mengatakan sebetulnya dalam konteks melatih itu nggak ada salah benar. Yang ada itu bisa sukses dan tidak sukses, gitu aja. Jadi itu, disitulah seninya. Ya, jadi itu. Satu pelatih dengan menggunakan seni seperti itu dilatih yang pelatih yang lain mungkin akan berbeda. Berikutnya adalah variasi. Aktivitas variasi memberikan keuntungan fisik dan psikologis. Secara psikologis, kalau aktivitasnya bervariasi tidak membosankan, ya, juga tidak stagnan. Seringkali ini adalah menjadi satu fenomena. Kenapa? Yaitu tadi fenomena karena tidak adanya variasi latihan. Itu aja yang dilatihkan padahal tujuannya beda gitu. Atau bahkan meskipun tujuannya sama, latihannya juga harus berbeda. Ya, jadi itu. Jadi ada variasi-variasi bentuk-bentuk latihan, ya, jenis-jenis latihan. Maka ini akan memberikan adaptasi fisik maupun mental. Sebagai contoh, misalkan di dayung itu ada fartlek, ada cross country, ya, ada progressive set dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian terkait dengan variasi ini adalah variasi dari aktivitas fisik, khususnya pada awal masa pelatihan untuk meningkatkan perkembangan fisik secara menyeluruh dan selanjutnya meningkatkan kapabilitas puncak mungkin yang mungkin dapat dicapai oleh pendayung. Prinsip berikutnya adalah prinsip untuk
mengukur kemajuan latihan. Ini seringkali dilupakan. Seringkali dilupakan oleh pelatih, baik pelatih senior maupun yang junior. Tidak punya catatan-catatan, tidak punya parameter-parameter khusus. Ya, ini yang seringkali menjadi latihan itu pokoknya datang, tapi nggak jelas programnya. Nah, yang ini menjadi kebiasaan atau fenomena yang sering muncul di kepelatihan diayung kita. Ketika ditanya mana perkembangannya, tidak bisa memberikan jawaban atau tidak bisa memberikan data. Ya, jadi harus ada tes dan pengukuran, ya, baik fisik maupun non fisik. Time trial itu juga harus, time trial, ya. Di air, time trial itu harus punya catatan-catatan. Terus berikutnya adalah ada tryout dan try-in. Ya, tryout dan try-in ini adalah salah satu wahana untuk mengevaluasi atau mengukur kemajuan-kemajuan dari program latihan. Berikutnya adalah terkait dengan periodisasi, saudara. Ini mungkin saya menyampaikan sampai di sini. Nanti kita akan bahas secara khusus periodisasi. Ya, prinsip periodisasi. Jadi ini bagian dari prinsip kepelatihan. Pelatihan itu harus ada periodenya. Ya. Periode itu akan menyangkut tentang beban latihan, siklus, ya. Siklus pelatihan, atau mungkin juga berkaitan dengan prinsip gelombang latihan atau wave principle. Jadi dalam satu siklus, baik siklus makro maupun siklus mikro, itu harus ada wave, ada gelombang. Berikutnya adalah merencanakan setiap periode latihan, dan berikutnya lagi adalah merencanakan setiap siklus latihan, siklus makro maupun siklus mikro. Dan berikutnya lagi ada perencanaan setiap sesi latihan dan program latihan tahunan. Ini bagian dari periodisasi. Yang terkait dengan ini masih dengan periodisasi, nanti secara khusus kita akan praktekkan saudara-saudara di pertemuan-pertemuan berikutnya bagaimana kita mengatur periodisasi. Ada paling tidak ada 4 periode itu yang paling dominan di dalam sebuah program latihan, yaitu TPU, TPK, prakompetisi, kompetisi, dan transisi. Ada 5 ya. Jadi itu. Beban latihan yang pertama, kita harus melihat kuantitas, ya, kuantitas. Prinsip ini adalah bagian dari prinsip latihan, ya, yaitu beban latihan atau overload principle, ya, overload principle. Ini menyangkut tentang kuantitas kerja, kuantitas waktu, pengulangan atau repetisi, set, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kualitas atau intensitas, ya. Ini menyangkut jumlah atau volume, intensitasnya, dan lain sebagainya. Ini adalah kualitas. Kalau kita ngomong intensitas, ada intensitas maksimum, medium, submaksimum, dan lain sebagainya. Itu adalah intensitas. Kalau di air kita akan melihat stroke-nya. Intensitas stroke-nya itu berapa persen dan lain sebagainya. Persentase itulah yang menunjukkan kualitas dari program latihan yang kita susun. Terus kemudian yaitu yang terkait dengan beban latihan itu adalah kita harus berani bergerak dari quantity ke quality. Ya, tadi saya sebutkan antara quantity versus quality, tetapi kita awali dari quantity, kita harus bergerak kepada quality. Ya, tetapi dua-duanya harus tetap, nggak bisa ditinggalkan. Ya, quality maupun quantity itu tetap menjadi satu prinsip yang harus diperhatikan. Ya, jadi di dalam program latihan, karena kita tidak akan bisa membentuk adaptasi di dalam fisik maupun mental. Demikian juga tidak akan terbentuk adanya sebuah transfer keterampilan, transfer knowledge kalau tidak adanya quantity. Otomatisasi juga tidak akan terbentuk jika tidak ada quantity. Ya, jadi seperti itu. Demikian juga apalagi dikaitkan dengan biomotorik. Dikaitkan dengan biomotorik, endurance misalkan. Endurance itu harus dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Berulang-ulang,
Demikian juga strength nggak akan terbentuk, hanya 1 kali 2 kali latihan nggak akan terbentuk. Ya, jadi seperti itu. Inilah yang dimaksud antara quality dan quantity dan quality harus menjadi sebuah pertimbangan. Berikutnya adalah siklus latihan. Ya, siklus latihan. Ada siklus makro, ada siklus mikro. Ini nanti akan dibahas khusus di pertemuan berikutnya, saudara-saudara, di dalam pembahasan di periodisasi. Prinsip gelombang yang lebih efektif, wave principle, itu lebih efektif daripada linear. Hati-hati saudara-saudara sekalian, jangan beranggapan bahwa prinsip linear itu akan bagus. Jangan kalau kita menggunakan prinsip linear, yang terjadi apa? Anti klimaks pada saat kompetisi. Itulah yang terjadi, seringkali terjadi di dalam kepelatihan kita. Anti klimaks pada saat kompetisi. Ketika menjelang kompetisi prestasinya bagus, penampilannya bagus, tetapi ketika saat kompetisi down. Ya, ini seninya di sini. Ini harus betul-betul jeli di dalam membuat program latihan. Atau mungkin di hari pertama kompetisi bagus, penampilannya bagus, waktunya bagus, ya, stroke-nya bagus dan sebagainya. Tapi di hari-hari berikutnya, di perempat final, semifinal sudah blendes, jatuh ke belakang atau jatuh ke bawah, ya. Ya, ini ada gambaran-gambaran. Nanti selanjutnya saudara-saudara akan saya berikan gambaran membuat makro cycle dan micro cycle. Gimana di dalam micro cycle, misalkan dalam 1 minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis turun sedikit, ya, sampai Jumat landai, Sabtu naik lagi, sampai Minggu, Senin baru landai lagi. Jadi seperti itu prinsip-prinsip ini. Demikian saudara yang mungkin saya sampaikan pada perkuliahan kali ini yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar kepelatihan, khususnya olahraga dayung. Dan ada hal yang perlu diperhatikan sebelum saya akhiri, akan saya review bahwa ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh di dalam proses pelatihan. Kita tidak boleh abai dengan prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan itu. Dan kita harus ikutin semuanya kalau ingin menjadi pelatih yang profesional. Demikian saudara pertemuan kita kali ini. Saudara sambil mempraktekkan di lapangan, saudara minggu depan tolong pinjam atau bawa program latihan yang sudah Anda jalani selama ini untuk kita bahas bersama. Untuk kita bahas bersama dalam arti bahwa kita akan mencermati, mereview program latihan yang sudah Anda jalani di tempat masing-masing. Misalkan Anda yang sudah tergabung di Puslatda, ada yang tergabung di klub dan lain sebagainya, tolong dicermati dan dibawa, dan kita akan bahas, diskusikan bersama-sama dalam pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih dan selamat siang.